Shalom. Haleluya. Biar bangun semua. Oke, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berjudul Nyanyian Kemenangan dari David. The Songs of Victory of David. Amen. Berapa banyak saudara mau hidup berkemenangan? Angkat tangan. Rencana Tuhan adalah dari kemenangan kepada kemenangan. From victory to victory. From glory to glory. Amin. Haleluya. Mazmur 2, 3, dan 4. Ci Samsu adalah saudaraku suatu trilogi. Saya mengajar pada saudara jurus kemenangan. Mau belajar kungfu rohani? Amin. Yang pertama, know your God. Know yourself. Know your enemy. Bagi berdiri semua, bagi berdiri. Oke? Know your God. Know yourself. Know your enemy. Jangan bayangkan itu mertua saudara. Silakan duduk. Amen. Ada satu hal yang menarik sekali. To know your God and know your enemy, itu Mazmur pasal kedua. Di dunia ini cuma ada dua kerajaan. Kerajaan kegelapan, kingdom of darkness, and the kingdom of God. Amen. Haleluya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Mereka melawan Yahweh dan His Messiah. Melawan the God of Israel. Amen. Saudara lihat apa yang terjadi sekarang. Bukan cuma antisemit. Mereka juga anti-Kristen. Tengah kita saya baru kenal Pastor Joseph Nasrallah. The victory of God. Amen. Haleluya. Saudaraku, kita tahu bagaimana mereka berkata, today the Saturday people. Tomorrow the Sunday people. Hari ini Yahudi, besok Kristen. Karena itu saudaraku, saudara jangan melihat itu sebagai yaitu yang lain. Karena ini kegelapan melawan Tuhan. Ketika mereka berkata, mari kita melepaskan belenggu-belenggu mereka. Firman Tuhan itu untuk membebaskan, tidak untuk membelenggu. Agama membelenggu. Religion is religare, back into bondage. Tetapi Yesus datang. Kalau kita mengenal si pembebas itu mengenal kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kita. Berapa banyak orang hidup dalam kemerdekaan? Kata bersama saya, salam Indonesia. Merdeka! Amen. Yang merdeka, begitu saudaraku. Merdeka. Amen. Allah di sorga tertawa. Allah di sorga gimana? Enggak stres saudaraku. Melihat orang-orang teriak-teriak. From the river to the sea, Palestine will be free. Dan dia berkata dengan murkanya, aku telah melatih rajaku di Sion. Apa artinya? Mesias. Tetangga kita tanya, ibu, semua nabi kami namanya satu, bu. Cuma satu namanya dua. Yang mana nak? Isa Al-Masih. Dan mereka tidak tahu apa itu Al-Masih. The anointed king. Saudaraku, sang raja surgawi memberikan kepada putranya. Kita merayakan tidak lama lagi kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Buat semua orang Indonesia dengar baik-baik. Bulan Februari 2024 tidak lagi ada nama Isa Al-Masih. Tetapi saudaraku, Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Kemudian wafat Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus. Dan kenaikan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi dia. Kita akan rayakan di Bali di tepi pantai. Semua orang biar dengar. Judulnya. To heaven and back. To heaven and back. Kalau film perang di Hollywood, to hell and back. Tetapi sang cinta pada saudara, to heaven and back. Aku telah melantik rajaku di Sion. Sion itu Yerusalem. Bukan Washington DC. Bukan Beijing, bukan Moskow. Penguasa dimulai dari Yerusalem. Amin. Lalu kita lihat Mazmur 3 dan 4. Mazmur 3, saudaraku, kita mengetahui latar belakangnya. Waktu itu terjadi pemberontakan, rebellion. Roh apa yang sedang bekerja di dunia ini? The spirit of rebellion. Bahkan roh kedurhakaan melawan orang tua,
melawan pemimpin rohani. Saudaraku, dan di dalam Mazmur pasal yang ketiga dijelaskan David melarikan diri. What? Dia adalah seorang warrior yang tidak pernah kalah perang. 100 kali perang, 100 kali menang. Dan pertama kali dia menggenapi janji Tuhan. Taman Eden itu, saudaraku, dari sungai Nil di Egypt sampai kepada sungai Efrat, saudaraku, yaitu di Syria sana. Saudara, itulah di Greater Israel. Dia tundukkan mereka semua. Tetapi firman Allah mengatakan, he choose not to fight. Bagaimana saudaraku mengalami kemenangan? Dengan tidak berperang. Aneh kan? David melarikan diri. Saudara, kalau ada rebellion, seorang raja harus menumpasnya. Tetapi David memilih untuk tidak berperang. Dia tidak mau ada setetes darah jatuh di Yerusalem. Yerusalem kota damai. Artinya bahkan the teaching of peace. Dan dia mengajarkan. Dia tanya pada Tuhan. Tuhan berkata, lari. Saudara, seorang warrior melarikan diri. Saudara tahu orang Indonesia itu pemarah, saudaraku. Coba yang dari Sumatera Utara. Ini perkumpulan daripada pertemuan suku-suku ya. Yang dari Batak berkata, aku batu bara. Coba yang Batak, mana Batak? Amin. Lalu Makassar, oh ya, Makassar, aku Abu Bakar, saudaraku, bakar semua. Hei Ambon, aku bakar besi. Yang Jawa Tengah angkat tangan, kula pemadam kebakaran. Saya orang Surabaya, saudara. Orang Surabaya itu pantang ditantang. Amin. Bonek, saudaraku. Apalagi nenek saya berbahasa Madura, todi tompes, saudaraku. Tetapi David memilih untuk tidak berperang. Dia tidak mau ada setetes darah di sana. Kadang-kadang Tuhan mengajar seperti itu. This is Mother's Day. Jadi saya mengenang mama saya. Mama saya dipanggil Tuhan hampir 100 tahun. Ya, saudara lihat itu. Haleluya. Mama yang terbaik di dunia. Waktu saya masih mahasiswa, papa saya jatuh miskin. Kita tidak bisa bayar hutang pada seorang pengusaha. Dan saat itu mama saya baru jadi orang percaya. Sebelumnya ceritanya bagaimana saya ketemu istri saya. Saudara tahu, saat itu mama saya berkata begini, dia terlalu banyak ditipu tukang khamia, tukang ramal, saudaraku. Lalu dia berkata, ayo coba-coba ke gereja. Saya antar beliau ke gereja, saudaraku. Saudara tahu berkat anak soleh, saudaraku. Di depan itu ada gadis cantik ini yang namanya Vivi Yap, saudara. Halo. Hei, berkat anak soleh, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu itu ketika ditagih, tidak bisa bayar. Aneh sekali. Pengusaha ini mengutuk mama saya. Sebab papa saya tidak ada, waktu itu dia ada di luar kota. Dia bilang rumahmu akan dihancurkan rata dengan tanah. Tetapi mama saya choose not to fight. Mama saya cuma orang Kristen baru, dia cuma punya satu lagu pujian. Yesus sobat yang setia, aku datang padamu di dalam meraba. Saya ingat dia masuk ke kamar. Saudaraku, dia berkata begini, saya tidak pernah lupa. 1000 orang benci saya nggak apa-apa, asal Tuhan Yesus sayang saya. Know yourself. David artinya beloved of God. Amin. Saudara tahu siapa diri saudara? Know your God. Ketika saya terkena COVID, terkena deteksi kanker getah bening, I know He's my healer. Saudara menghadapi apapun, Dia adalah pembela kita. Bapak kita adalah hakim, saudaraku, sudah diserahkan pada Tuhan Yesus juga. Dan pembela kita di sorga, Yesus Kristus kakak tertua kita. Di bumi ada Roh Kudus yang membela kita. We will never lose. Amen. Haleluya. Nyanyian pagi menghadapi musuh. Saudara mau hidup berkekalahan, ngomel, bersungut-sungut. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, yang datang ular berbisa, virus berbisa. Saya mau beritahu pada saudara,
Firman Allah mengatakan David fly. Nanti kita belajar saudaraku, bagaimana dia berseru kepada Tuhan. Ini kunci. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar ketika kita berseru kepadanya. Amen. Haleluya. Ya, the God of a saving cry. That's his name. The God of the saving cry. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, mereka berkata, Hosana. Apa itu Hosana? Bukan Osama bin Laden loh, Hosana. Artinya save us now. Save us now. Saudara, di dalam Hebrew pasal yang kelima, saudaraku dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan apa? Ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan oleh karena kesalehannya, dia telah didengarkan. Sekalipun dia adalah seorang putra, he's the crown prince of heaven, maka saudaraku, karena dia telah belajar taat dari apa yang dideritanya. Dan setelah mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan, pohon keselamatan. Bagi siapa? Semua orang yang taat kepadanya, semua orang yang berseru kepadanya. Yesus! Dalam hidup saya berapa kali saya diselamatkan dari segala macam bahaya. Sebelum Pak Ahok dibilang pelecehan kepada agama mayoritas tahun 1986, saya dihadapkan yaitu dengan Kejaksaan Tinggi dengan tuduhan pelecehan agama mayoritas. Saudara yang kasihan Tuhan, tapi Tuhan menyelamatkan saya. Saya tahu kuncinya, cry. Perjanjian lama berseru adalah kara, kata bersama saya. Kara. Ketika saya berseru Tuhan menolong. Yesus ditetapkan sebagai priest menurut order dari Melkisedek. Tetapi ketika melalui segala macam penderitaan saudaraku, maka saya lihat di Amerika ini orang menjauhkan daripada berita tentang yaitu penganiayaan. Saya mau beritahu saudara, boleh tanya, saya baru kenal dengan Pastor Joseph Nasrallah. 6 years you are in prison, right? Okay, because of his faith, karena imannya. Saudara, firman Allah mengatakan dia diangkat menjadi imam besar menurut order daripada Melkisedek. Semua orang mau promosi, tapi tidak ada orang mau penderitaan, saudara. Dengar baik-baik, saudaraku. Jadi kunci pertama hidup berkemenangan adalah cry. Amen. Ketika dia melarikan diri dari kota, saudara, pada saat itu Zadok, imam besar, membawa yaitu tabut perjanjian keluar dari Yerusalem. David berkata, go back. Saudaraku, tabut perjanjian bukan jimat. Tabut perjanjian bukan amulet. Kita melihat bagaimana anak-anak Imam Eli, Hofni, Pinehas, ketika perang melawan Filistin, mereka mengangkat tabut perjanjian. Mereka berkata, oh Tuhan pasti hadir dan mengalahkan musuh seperti yang dulu. Saya mau beritahu saudara, saya banyak orang berkata ngusir setan pakai apa? Pakai salib katanya. Itu film Dracula, saudaraku. Amen. Haleluya. Satu hari, saudara tegang ya. Saudara, saya mau kasih intermezzo sedikit. Satu hari di satu gereja ada roh yang ada di sana, dan itu roh medit, saudaraku. You know roh medit? Ya, dipakai air suci tidak keluar, pakai salib tidak keluar, pakai kantong persembahan minggat dia, saudaraku. Beritahu kiri kanan, saya tahu orang itu. Tidak ada di sini ya. Sudah diusir ya. Di dalam Mazmur pasal yang keempat, David mengambil kecapinya. Dia meninggalkan mahkotanya, jubah kerajaan. Tongkat daripada raja itu tongkat anusaku, scepter, tongkat kerajaan. Dia tinggalkan. Dia tinggalkan istananya. Dan dia berjalan sambil menangis. Dia menutupi kepalanya dan tanpa memakai sepatu. Dia naik ke atas bukit Zaitun. Dan dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, saya mau beritahu pada saudara, Tuhan itu mendengar cerita saudara. Sebab apa, saudaraku? Saudara adalah miliknya. Amen.
Saudara adalah miliknya, saudaraku. Saya mau cerita mama saya tadi. Ketika dia dikutuk, dia mengampuni dan kembali memberkati. Dia Kristen baru, tapi dia pelaku firman. Apabila kamu dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Ketika engkau dikutuk, engkau tidak membalas, tapi membalas dengan berkat. Dan saudara, apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, pengusaha kaya itu kehilangan sebuah barang berharga dari istrinya. Dan dia bertanya kepada orang-orang pinter. Orang yang datang pada orang pinter itu orang bodoh. Betul gak saudaraku? Dan dia beritahu, ada beberapa pembantu, ada 3 pembantu rumah tangganya, asisten rumah tangga, disediakan baskom istrinya air mendidih. Kalau dia tidak mencuri, begitu masuk ke sana, dia tidak terluka. Loh, air mendidih, saudaraku, melepuh semua. Dan pacarnya tukang becak di depan rumah. Rumah bapak itu diratakan dengan tanah. Bahkan keramik dicukil, saudaraku. Rumah itu rata dengan tanah. Jangan main-main, saudara. Firman Allah berkata, barang siapa menggali lubang akan masuk ke dalamnya. Dan firman Tuhan memberikan janji buat saudara saya. Barang siapa mengutuk engkau akan kukutuk. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati. Rumahnya hancur sama sekali, saudaraku. Dan mereka punya rumah yang lain. Tetapi saat itu saya baru lulus dari university, saya menjadi kontraktor. Dan guess what? Ketika dia membangun rumahnya yang besar di pusat kota Surabaya, dia mencari kontraktor dan yang membangun saya, saudara. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tepuk tangan bagi Allah kita. I'm so proud of my mom. Saudaraku, dia penuh dengan berkat, saudaraku. Dia berkata, yang perkataan saya tidak pernah lupa, 1000 orang benci saya nggak apa-apa, asal Tuhan Yesus sayang saya. Berapa yang saudara percaya saudara dikasih oleh Tuhan? You are the beloved of God. Angkat tangan saudaraku, angkat tangan saudaraku, haleluya. Nah, dengar baik-baik saudaraku. Jadi pertama-tama mari kita lihat sekarang apa dinyanyikan oleh David. David berkata, you are my glory. Bukan mahkotaku, bukan tahtaku, bukan tongkat kerajaan, bukan gelarku, bukan kedudukanku. You are my glory. You are my glory and the lifter of my head. Engkaulah yang melindungi aku. Engkaulah perisaiku. So lihat simbolnya, yaitu negara Israel itu 2 segitiga. Ya, 2 segitiga itu double victory. Amin. Double victory. Saudaraku, tepuk tangan bagi Allah kita. Siapa kemenangan kita? The Lord. Tapi Tuhan berkata, my way. Satu hari saya tahu orang itu kenal Tuhan atau tidak dari apa yang dia nyanyikan. Ada seseorang teman saya, waduh kalau bicara firman Tuhan luar biasa. Tapi ketika disuruh nyanyi, dia nyanyi, I did it my way. Kita yang bertobat, I did it His way. David melarikan diri. Betapa malunya. Dia lari, saudaraku, sampai ke utara. Di pegunungan Efraim, di gunung ini saudaraku, Hermon. Hermon means sanctuary. Saudaraku, tetapi Mazmur 4 mengatakan dia mengambil kecapinya. Dia mengambil kecapinya dan menaikkan pujian buat Tuhan. Aneh kan saudaraku, tidak ngomel, tapi memuji Tuhan. Mazmur pasal 4, mari kita lihat saudaraku. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, nyanyian malam. Ya, nyanyian malam. Saudaraku, hidup kita harus penuh dengan nyanyian, saudara ya. Ini doa pada malam hari. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Dengar baik-baik saudaraku. Apa saudara percaya doa yang benar? Apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Setuju? Jangan setuju. Doa orang yang benar. Pastikan saya punya posisi yang benar. Allah yang membenarkan aku. He's my righteousness. Jesus is our righteousness. Amen. Haleluya. Allah yang membenarkan aku. Lalu David berkata begini. Di dalam kesesakan engkau memberikan kelegaan padaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Di dalam kesesakan engkau memberikan kelegaan. Saudara,
kunci yang kedua adalah perkataan kelegaan tadi. Yaitu saudaraku adalah Rahab. Katakan Rahab. Jadi pertama, Kara. God of the saving cry. Amen. Yang kedua, Rahab. Saudaraku, di dalam kesempitan, kesesakan, Tuhan memberikan kelegaan, kelebaran. Rahab itu artinya melebar. Waktu saya kecil, Bapak saya memberikan saya senapan angin ukuran 4,5 mm. Ya bisa buat nembak tikus, tapi tidak bisa yang lebih besar. Ya. Kemudian ketika saya sudah remaja lebih besar, saya dikasih kaliber 5,5 mm. Saudara, ketika saya usia 14 nih, adik saya tersayang Linda, kita bertiga diajak ke hutan belajar menembak pakai AK-47. Tetapi bukan otomatis. Dia pasang, kita nembak satu-satu gini. Itu 7 mm, 7,6 mm. So lihat itu, sebesar ini. Apa artinya itu? Rahab, kaliber. Katakan bersama saya, kaliber. Setiap orang punya kaliber tertentu. Kita melihat mulainya Yerusalem, itu lokal. Amin. Lalu Yudea, regional. Lalu melintas batas Samaria sampai ujung bumi. Dari nasional kepada internasional. Lokal, saudaraku, regional, nasional, internasional. Saat kami mulai pelayanan di rumah kami, saya main gitar, istri saya main tamborin. Kita nih sepasang pengamen, saudaraku. Ya, saya main gitar, dia main tamborin. Tetapi sekarang luar biasa, Tuhan memimpin kita dan nanti minggu depan peresmian Rock San Francisco. If you are going to San Francisco, be sure you bring a Bible in your hand. Amen. Haleluya. Saudaraku, katakan Rahab. Jangan takut dengan kesesakan. Ada dua bangsa di dunia ini yang tidak punya kata krisis. Orang Jepang dan orang Tionghoa. Chinese and Japanese. Tidak ada kata krisis. Yang ada, saudaraku, adalah opportunity. Saudara Weichi, dangerous opportunity. Saudara yang kasih, kita warga negara kerajaan Allah, kita lebih dari mereka. Amin. Haleluya. So lihat, setiap kali ada tsunami di saudaraku di Jepang, mereka cepat bangkit, saudara. Karena mereka tidak ada kata krisis. Ketika yaitu gedung kita di Ambon terbakar. Terbakar habis, saudaraku, ya. Untung yang lantai 1 dia pernah jadi full time di sana, itu data-data tidak hilang. Saya telepon Pak Kris. Pak Kris, jangan kalah dengan orang Tionghoa Toto, Pak Kris. Maksudnya apa, Pak Rifin? Kalau toko mereka terbakar, mereka percaya tokonya dibangun lebih besar. Itu mereka yang tidak kenal Tuhan loh, saya bilang begitu. Tapi kita warga negara kerajaan. We have the God of the saving cry. Amen. Luar biasa Pak Kris mengambil keputusan. Dia berkata pada polisi, open the police line. Kita dan hari Sabtu itu mereka naikkan pujian kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan di atas gedung yang terbakar. Hari ini saya baru kembali dari Ambon. Gedungnya itu yang lama sudah dibangun. Yang ini 4-5 kali lebih besar, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan Rahab. Amen. Know yourself. Siapa kamu? Di dalam yaitu Mazmur pasal keempat. Yaitu ayat yang ketiga. Berbunyi begini. Bahasa Indonesia ayat keempat. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Know yourself. Saudaraku, know yourself di sana adalah David tahu namanya beloved. Karena saya tidak suka nama Daud. Daud itu bahasa Arab betul ya Pak Joseph. Artinya ulat sutra. Amen. Tetapi David artinya beloved. Berapa banyak saudara-saudara dicintai oleh Tuhan? Coba peluk dirimu erat-erat. Bangkit berdiri. Saudara tidak bisa mengasihi orang lain sebelum bisa mengasihi diri sendiri. Peluk diri sendiri. Katakan I'm the beloved of God. I'm David.
The Lord set apart for himself seorang yang dikasihnya. Dan itulah saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita tidak mungkin dibiarkan. I never leave you nor forsake you. Haleluya. Silakan duduk. Kenapa orang putus asa? Mereka mengatakan Tuhan tidak peduli. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Bapa peduli. Amen. Saudara, waktu kita membangun rumah di Bali, maka kolam lotus itu mendadak diisi ikan koi, saudara. Dan untuk ikan koi itu makanannya mahal. Dan juga saudaraku, filternya jalan terus kan. Masalahnya di Bali itu sering lampu mati, saudaraku. Satu kali saya lupa, yaitu mengisi bensin di genset kita, lampunya mati. Saya banguni Yosi Here bersama kakaknya Jeffrey aku. Mereka kakinya ngobok-ngobok di kolam. Ku diobok-obok, kolamnya diobok-obok. Why? Sebab ikan koi itu satu biji $1,000, saudaraku. Ya. Tetapi sekarang di rumah saya tidak ada ikan koi. Cuma ada ikan yang tidak ada namanya. Biar pusing kayak, biar mati kayak gua nggak peduli. Sebab murah, saudara. Tetapi saudara dan saya telah dibeli dengan harga yang sangat dan terlalu mahal. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah anak domba Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita. The God of the saving cry. Berulang kali saya mengalami ancaman demi ancaman demi ancaman, saudara. Dan saya tahu kuncinya. Hear my cry, oh Father. Ketika saya berseru, Tuhan melindungi saya. David mengatakan, you are my glory. You are my shield and the lifter of my head. Dengar baik-baik. So tahu kenapa anak babi jalannya nunduk? Anaknya babi, piglet, jalannya nunduk. Dia malu dia anaknya babi, saudara. Tadi Pastor Reski berkata, angkat kepalamu. Saya tidak ngerti kenapa di semua orang dikatakan, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Yesus kalau doa itu melihat ke atas. Father, aku bersyukur padamu, engkau selalu mendengarkan aku. Seratus kali aku berseru, 100 kali engkau menjawab aku. I'm your son. Amen. Kita ini warga negara kerajaan Allah. Ada satu kisah, saudaraku, pernah ada seorang pemain film yang namanya Manohara. Dia menikah dengan seorang prince dari Malaysia. Tetapi saudaraku rupanya dia mengalami, yang tidak tahu saudaraku, KDRT mungkin ya. Dan kemudian saudaraku pada waktu kesempatan dia ada di Singapura. Dia menipu KBRI Singapura. Tolong! Saya warga negara Indonesia. Saya dalam bahaya. Dan itu hari Jumat. Walamba ngerepoti wae, ditutup teleponnya saudara. Tetapi dia ingat, dia lahir di USA. Berarti dia warga negara sini kan. Dia telepon US Embassy Singapura. I'm a US citizen. Ini dia sebutkan nomornya. 10 menit. Datang dan dia dibawa. Ini bukan berkata Amerika lebih baik. Bukan, saudara. Just for illustration. Kalau tidak saya dapat kesulitan waktu saya pulang. Saya mau beritahu, saudara punya dual kewarganegaraan Anda, saudara Amerika, saudara Egypt atau Indonesia. Kita adalah warga negara kerajaan Allah. Dan segera dia akan kirim. Ketika di Taman Getsemani, Yesus tidak berkata begini, kamu kira aku tidak bisa datangkan 6 legion malaikat? Pada waktu itu saudaraku, saudara tahu bahwa Yesus tidak ditangkap. Yesus menyerahkan diri.
Amen. Saudara, pada waktu dikatakan yang mau menangkap dia sekitar 500 orang. Sebab di dalam bahasa Yunani Spira itu lebih tentara 500 orang. Dan itu memang mungkin ada beberapa tentara Romawi, tapi itu tentaranya Bait Allah, saudaraku. Polisinya Bait Allah. Dan satu, Yesus cuma bertanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. I am. Saudara, kalau Zakir Naik berkata, where in your Bible Jesus said, I'm God, worship me. Dia selalu berkata, I am, I am, I am, I am, I am. Itu namanya Tuhan. Amen. Haleluya. Dan mereka semua rebah ke tanah. Lembing, pedang, pentung terlempar semua ke atas, saudaraku. Lalu dia berkata, kamu kira aku tidak bisa memanggil 6 legion malaikat? Satu malaikat bisa membinasakan seluruh tentara daripada Sanherib, Raja Asyur. Satu malaikat. 6 legion, 6 kali 6, lebih dari 6.000 malaikat. So bayangkan. Why? He's the crown prince of heaven. But he came to die for you and me. He came to die, he came to suffer for you and me. Karena itu saudaraku, kalau kita menghadapi kesulitan, Yesus pun mengalaminya. Saya ulangi sekali lagi, dalam hidupnya sebagai manusia, bukan Superman. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Orang sombong tidak berdoa. Yesus saja berdoa dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan oleh karena kesalehannya, dia telah didengarkan. Saudara yang kasih Tuhan, jadi pertama Kara. Yang kedua Rahab, saudara. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal yang keempat. Jadi know yourself, amen. Berapa banyak saudara tahu saudara dikasih oleh Tuhan? Ya, maaf ya, kadang-kadang lulusan Amerika agak sombong-sombong sedikit, som-som saudara. Baru kenalan, baru datang dari Amerika, lupa bahasa Indonesia saudara. Iya beneran, dia lupa, dia pakai bahasa Inggris terus. Saya jengkel saudaraku. Ada teman saya begitu, saya injak kaki. Ketika saya injak kaki dia, aduh, kembali Indonesia. Try this at home. Dan dia berkata, I'm an MBA. Saya bilang saya BMA, biji mata Allah. Wey! Siapa biji mata Allah? Coba matanya dia langsung dikasih straight, saudara. Amen. Haleluya. Mari kita lihat selanjutnya bagaimana David menghadapi ini semua. Dia pertama-tama ingat siapa Tuhannya. You are the lifter of my head. You are my glory. Not my crown. Not my position. Waktu itu sewaktu dia berjalan dengan telanjang kaki. Tetapi aneh saudara, dia tidak bawa malaikat. Dia tidak membawa mahkota, tidak bisa diangkat. Dia bawa kecapinya. Amen. Dia bawa kecapinya, saudara. Saya mau bersaksi tentang kecapi, saudara. Ketika saya bertobat, Tuhan memberikan saya karunia mengusir setan dengan memetik gitar saya. Amen. Dan satu kali ada seorang dukun datang ke rumah saya. Dia seorang suhu. Suhu di dalam saudaraku jadi aliran tertentu. Mukanya lebar, matanya suwipit, bukan sipit, suwipit matanya saudaraku. Mukanya besar sekali kayak martabak begitu saudara. Dan dia cerita bagaimana dia pernah bertapa di Gunung Lawu. Dia bertapa di Gunung Lawu, saudara, dia kelihatan macan putih. Dan dia pegang macan putih itu, dia makan bulunya. Lalu badannya penuh dengan susuk. Dimasuki logam-logam saudara, ya. Saudara heran, masih ada bakpao kok dia juga makan bulunya macan putih. Dan kalau dia meramal, mukanya jadi pucat saudaraku. Dan swipit itu tadi. Pas di rumah saya ada tamu. Ya bukan tamu ya, teman baik kita. Namanya Insinyur Rusli dari Makassar, dia pemain piano. Dan ada Pak Krismanu sama, saudaraku, pemain gitar. Ketika suhu itu minta dilepaskan, dia katakan, saya sudah coba segala macam,
Termasuk katanya di Indonesia itu mau mengeluarkan ilmu pakai daun kelor. Daun kelor dimakan enak saudaraku. Nggak bisa ngusir setan. Saya tadi pakai kebutan, pakai kantongan kolektor tadi ya. Loh kok diam saudaraku? Ada yang tersinggung, biarin saudaraku. Dan pada saat itu aneh sekali, saya keluar nyanyian. Pak Kris itu pencipta lagu. Pak Niko penggubah lagu hebat. Timotius tidak bisa. Bahkan suara saya menurut Pak Kris serak-serak mengerikan saudaraku. Serak-serak hancur. Tapi pada waktu piano berjalan, Pak Kris memetik gitarnya dan saya mulai menyanyikan pujian kepada Yang Maha Mulia Tuhan kita. Dia menggelepar dan mulai mengeram seperti macan putih itu tadi. Tidak lama lagi roh jahat itu diusir. Dan ini kesaksiannya, ilmunya hilang. Bahkan semua benda-benda logam yang dimasukkan dalam berupa susu itu keluar saudaraku ketika dia sikat gigi saudaraku. Saya mau beritahu tidak ada roh jahat bisa bertahan kepada nama Yesus Kristus. Amin. Aneh sekali David membawa kecapinya. Saudara mungkin berkata saya tidak bisa bermain kecapi. Saya tidak bisa memetik kecapi. Ada satu senar di sini yang saudara bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Dalam hidup saya tahu rahasia ini. I call the name of Jesus, the God of the saving cry. Tetapi juga saya berikan pujian pada dia. You are the God that healed me. Saudara pernah dengar kesaksian saya ulangi untuk beberapa saudara tidak pernah dengar. Tahun 1 November 2021 saya masuk rumah sakit karena COVID yang berat. Pada saat itu saudara, bahkan besoknya itu saya harus masuk ke ICU. Apa yang saya lakukan? Saya memuji Tuhan. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Saya bersaksi, saturasi oksigen saya naik. Saya tidak jadi masuk ICU. Pertama-tama jangan takut, Bapak harus masuk ICU. Saya bilang it's okay, ICU. Bukan intensive care unit, ICU. Amen. Orang tidak takut mati itu bahaya, saudara. Saya beritahu saudara, orang tidak takut mati itu bahaya. Amen. Haleluya. Sebab kita tahu ada kekekalan di hati kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita baca dalam Mazmur pasal 4 bagian yang hampir terakhir. Di dalam saudaraku, ayat kelima terlebih dahulu bahasa Inggris, bahasa Indonesia ayat ke-6. Persembahkan korban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Hari ini kita tidak menyembelih kambing, tidak menyembelih lembu, tapi Roma 12 firman Tuhan berkata, offer yourself as a living sacrifice. Amen. Offer yourself, offer your body as a living sacrifice. Pastikan posisi kita benar. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Jesus is our righteousness. Jesus is our sanctification. Amen. Everything is about Jesus. Dia adalah Allah yang membenarkan kita. Dia Allah yang membela kita. Dan saudaraku, persembahkan korban yang benar. Haleluya. Ketika semua baik, enak saudara. Tetapi ketika ambil kecapi saudara, atau satu senar yang di sini, naikkan pujian kepada Tuhan. Satu hari ayah mertua saya difitnah, dimasukkan penjara. Saudara, orang tanya pada saya, Timothy, kamu belajar Bible di mana? Pelayanan di mana? Saya bilang, apa di California? Saya bilang bukan, di Kalisosok. Kalisosok itu penjara di Surabaya. Dan ketika ayah mertua saya dimasukkan sana, saya ajak seluruh keluarga saya bawa gitar saya. Dan kita memuji Tuhan di depan mereka. Dan saya katakan, saya akan buktikan my Jesus akan keluarkan papa saya dari sini. Masalahnya untung, kita tidak punya uang. Kita tidak punya koneksi. Tetapi Tuhan tunjukkan kuasanya. He's the God of the saving cry.
Haleluya. Loh kok diam saudaraku? Saya tanya, saya nyanyi lagu apa? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Karena ku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Saya tidak salahkan pemain keyboard, kamu belum lahir waktu itu. Amen. Dan Tuhan buktikan, air mertua saya dikeluarkan dengan cara yang ajaib. Yes. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita persembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Saudara David berkata, aku bisa tidur dengan tenang. Sebab Tuhan yang menopang aku. This is Mother's Day. Tampilkan lagi fotonya. Saya dulu pasien asma yang berat, saudara. Jadi sebelum menikah saya kasih tahu dia. Nanti aku 2-3 bulan 1 tahun ada di tempat tidur. Dan waktu kecil, saya tidak bisa tidur dengan cara apapun kecuali satu tempat. Di dada mama saya. Dia akan berlutut. Dan saya, kalau Linda adik saya itu sangat sehat. Saya ini sakit-sakitan saudara. Tetapi sejak saya terima Yesus, semua penyakit asma disembuhkan total. Saya cuma bisa tidur di dada mama saya. Bagaimana aku tidak sayang dia? Dia akan memeluk saya dan saya dengar musik detak jantungnya. Dan saya bisa tidur lelap. But David said, Tuhan menopang aku. Dan aku bangun. Mazmur 3, Mazmur pasal ketiga. Dan aku tidak takut puluhan ribu orang yang mengepung aku. 3 orang aja kita takut. Ini puluhan ribu dia tidak takut. Lalu dia berkata, tolonglah aku ya Tuhan. Hancurkan geraham musuhku. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat Tuhan atas umatmu. Dimulai dengan krisis, ditutup dengan berkat. Pelajari nanti Mazmur 2, 3, 4 saudara. Dia perkataan Kara, Rahab. Terus satu lagi, Rabab. Mari kita lihat saudaraku Mazmur pasal yang keempat. Kita baca saudaraku. Ya di dalam ayat bahasa Indonesia aja. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Perhatikan perkataan kelimpahan. Di situ adalah rabab. Banyak itu rabab itu kelimpahan. Tahun ini semua orang bilang tahun gelap. Saya mau beritahu saya, saudara, ini tahun kelimpahan. Tahun Chinese 2576 kan, ada angka 25. 5 pangkat 2. Tahun Ibrani 5785, 2 angka 5. Coba begini. Ini kan 5 ya, double victory. Juga saudaraku kalau saudara jumlah 5785, jangan bilang saya tukang ramal. Dan ini tahun 2025 ada angka 25. Tahun kelimpahan. Rabab itu kelimpahan. Setiap krisis selalu ada kelimpahan. Saya bersaksi pada saudara, setiap kali ada krisis moneter, kita beli gedung saudara. Kita menyelesaikan lembah pujian ketika saudaraku kita selesai tahun 98. Dan apa yang terjadi saudaraku, Tuhan Yesus naik ke sorga, Pak Harto lengser saudaraku. Loh kok diam saudaraku? Dia mengangkat raja dan menurunkan raja. Terpujilah Tuhan Allah kita. Amen. Katakan rabab. Melimpah. Saudara yang kasihan Tuhan, firman Allah mengatakan bagaimana mereka diberi kelimpahan. Dengan tentram aku membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman.
Adik saya, Linda yang berangkat ke Amerika, saya tidak bisa. Why? Saya asma, saudara. Ya, saya pergi ke puncak aja nggak bisa. Apalagi Sarangan yang lebih dingin. Dan saya tidak bisa ke Amerika. Saudara tahu kenapa? Supaya saya ketemu Nona ini. Hihi. Amin. Sekarang Tuhan menyembuhkan saya. Tahun 2020 itu kita pergi ke Harbin. Di sana saudaraku di Snow Village itu minus 30 Celsius. Air mendidih, ya saudaraku, di satu tempat dari kayu dilempar ke atas membeku di udara. Saya bebas, saya sembuh total. Itulah Tuhan kita. Asma tidak bisa disembuhkan dengan apapun. Dari asma jadi asmara, saudaraku. Sadar. Masih ada satu lagi berkat. Jadi pertama teriakan Kara. Rahab. Kaliber diperbesar. Coba semua begini. Kaliber diperbesar. Amen. Lalu kemudian suatu Rabab melimpah. Ada satu lagi. Refaya. Kata Refaya. Mazmur 66. Sudah baca. Nah, Mazmur pasal 66. Coba ditampilkan Pak Eski. Psalm 66. Di situ kita mendapatkan satu berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara dalam kesesakan, saudara mengalami banyak ancaman, tenang saja. Mazmur 66. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Awal tahun saya beritahu pada seluruh rock ministry. Daniel pasal yang ke-12. Ya tahu? Saudaraku, yaitu disucikan, dimurnikan, diuji. 3D. Apa? Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Disucikan, dimurnikan, diuji. Dan kemudian dimurnikan sebab memurnikan. Engkau telah membawa kami ke dalam, terus ayat 11. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Kalau saudara merasa tidak bisa bergerak hari ini, Tuhan yang membawa kita ke sana. Tenang aja. Dan mengenakan beban pada pinggang kami. Kok tambah banyak nih bebannya? Saudara, itu untuk membuat kita tidak terhanyut. Satu kali ada seorang missionary dari Amerika yang serba ada ini dibawa ke Afrika. Dan pada waktu mereka menyeberangi sebuah sungai kecil. Dan guide berkata, coba angkat batu ini. Buat apa? Kita nyeberang sungai kok angkat batu. Sudahlah, percaya aja. Begitu dia masuk ke sana. There's undercurrent di bawah. Syah! Kalau dia tidak batu itu dia akan terhanyut. Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kayak Pak Fendi itu. Anak sekolah minggu tinggal 2 pun Tuhan hadir, amin. Sekarang 200 Ambon datang. Nah saudaraku, ayat selanjutnya, bukan cuma dimasukkan jaring. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Baca bahasa Inggrisnya, ya. Ayat 12, kita baca sama-sama. You have caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but you brought us out into rich fulfillment. Itulah Refaya. Rich fulfillment. Tetapi untuk melalui itu, melalui air, melalui api, terikat dalam jaring, dikenakan beban, dimurnikan, dan yang tidak enak ada orang menginjak kepala kita, ada orang menghina kita, merendahkan kita. Tenang saja, itu jalan menuju rich fulfillment. Katakan Refaya. Bagi berdiri semua. The Lord want to hear your cry.